dan bisa klik langsung pop-up yang muncul di atas kanan layar kalian. Apa itu CBDC? CBDC adalah singkatan bahasa Inggris Central Bank Digital Currency, yaitu mata uang digital bank sentral. Ini sedikit seperti uang digital yang diterbitkan dan didukung penuh oleh suatu bank sentral. Bank sentral itu nggak sama dengan bank komersial yang terhubung dengan kita setiap hari. Ada ratusan bank komersial di Indonesia sendiri, entah itu BRI, Mandiri, BCA, atau BNI. Tapi hanya ada satu bank sentral di suatu negara dengan tujuan tunggal untuk menjaga kestabilan nilai mata uang fiat mereka. Dalam kasus kita, Bank Indonesia bersama dengan badan negara terkait lainnya bertanggung jawab atas kestabilan rupiah. CBDC juga dipertimbangkan sebagai alat pembayaran sah dan biasanya menggunakan blockchain. Jadi teorinya, daripada menyimpan uang kalian di bank komersial, kalian bisa menyimpan semua uang di Bank Indonesia, memberi konsumen hubungan langsung dengan bank sentral. CBDC hanya sedang digunakan atau diuji coba oleh sejumlah kecil negara di seluruh dunia, tapi mereka bertumbuh cepat. Sebuah survei dilakukan oleh Bank for International Settlements atau singkatannya BIS, yang adalah suatu klub bank-bank sentral di dunia. Survei ini menyatakan sekitar 60% dari bank sentral di dunia tengah mengadakan berbagai bentuk riset tentang CBDC saat ini dan mempertimbangkan penerbitannya di masa depan. BIS bahkan berkata dalam 3 tahun, 1/5 dunia akan hidup di dalam negara yang memiliki uang digital bank sentral ini. CBDC Indonesia, Digital Rupiah. Bank Indonesia tengah merumuskan pembuatan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency CBDC apabila nanti dibutuhkan. Sehingga kita akan melihat kondisi ekonomi dan konteks digitalisasi yang sedang didorong oleh Bank Indonesia. Central Bank Digital Currency atau digital rupiah merupakan sebuah representasi uang digital yang menjadi simbol kedaulatan negara yang diterbitkan oleh Bank Sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneternya. Pasokannya bisa ditambahkan atau dikurangi oleh Bank Sentral untuk mencapai tujuan ekonomi. Bank Indonesia telah melakukan kajian atau asesmen CBDC digital rupiah guna melihat potensi dan manfaat mata uang digital, meliputi desain, teknologi, beserta mitigasi risikonya. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan bank sentral lain, termasuk lewat forum internasional, guna pendalaman penerbitan CBDC. Rencana penerbitan CBDC digital rupiah itu dilandasi 3 pertimbangan. Yang pertama sebagai alat instrumen pembayaran yang sah di NKRI. Yang kedua, mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Yang ketiga, menghadirkan pilihan instrumen pembayaran berbasis teknologi. CBDC digital rupiah juga perlu dibentengi dengan firewall untuk menghindari serangan cyber, baik untuk pencegahan maupun juga perbaikan. Desain dan sistem keamanan harus disiapkan betul sebelum akhirnya rupiah digital bisa digunakan masyarakat nantinya. Pro-nya CBDC, yang pertama ada efisiensi. Meningkatkan efisiensi sistem pembayaran untuk suatu masyarakat. Pikirkan aja soal bantuan sembako dan dana sosial yang harus didistribusikan ke ribuan pulau yang ada di Indonesia. Dengan CBDC akan membuatnya jadi jauh lebih mudah, murah, dan cepat secara logistik untuk menyebarkan dana-dana tersebut. Kedua ada penyertaan finansial. Banyak situasi, khususnya di pasar negara berkembang seperti Indonesia, punya banyak orang-orang tanpa bank dan dengan sedikit atau malah nggak ada akses ke layanan keuangan sama sekali. CBDC memungkinkan campur tangan jauh dari bank-bank komersial yang ketat untuk bisa membawa kesempatan melibatkan lebih banyak orang di sistem keuangan. Ketiga ada menciptakan atau melindungi kedaulatan moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia menegaskan mata uang yang sah untuk bertransaksi saat ini sesuai undang-undang di Indonesia hanya rupiah, baik tunai maupun non-tunai. Kontranya CBDC, penerapan CBDC menciptakan situasi di mana bank sentral memegang semua aset dan uang semua orang. Ini artinya kalian punya uang di tangan yang sama dengan lembaga yang mengeluarkan hukum. Yang orang-orang takuti adalah CBDC akan digunakan sebagai suatu alat oleh pemerintah di seluruh dunia untuk melacak setiap hal yang kalian lakukan, dan kalau mereka nggak suka, mereka tinggal hubungkan ke identitas digital kalian dan matikan akses uang kalian serta hak kalian untuk melakukan hal tertentu di dalam negeri. Hal lain yang mungkin terjadi dengan CBDC adalah digunakannya untuk mengautomasi pengumpulan pajak jadi otomatis
Jadi orang-orang takut melihat CBDC yang akan menggiring serangan terbesar pada kebebasan dan privasi kita yang pernah terjadi. Penggunaan blockchain untuk CBDC. Alasan paling penting kenapa teknologi blockchain dapat memainkan peran yang begitu penting dalam hal CBDC, intinya kembali ke pertanyaan kepemilikan. Pikirkan orang yang mengoperasikan basis data pusat yang adalah ledger untuk transaksi seluruh negeri. Maka pemilik basis data itu yang sebenarnya jadi pemilik mata uang nasional tersebut. Ini karena mereka punya kemampuan untuk mengubah semua entry database. Kebanyakan orang bakal setuju bahwa untuk benar-benar mengoperasikan CBDC yang berhasil dalam cara yang konsisten dengan praktek akunting dan kerangka kerja legal kita saat ini, ya kalian pada dasarnya terpaksa menggunakan blockchain atau sistem desentral yang lain. Waktu kalian menyusun sistem seperti itu, kalian akan dapat banyak manfaat bagi mandat dan tugas bank sentral yang adalah kestabilan harga dan kestabilan finansial. Tantangan dan masalah CBDC. Yang pertama, kegunaan. Ini nggak ngomongin soal entah orang bisa pakai aplikasi di HP atau memulihkan kunci privat mereka. Tantangan yang lebih mendesak bagi negara berkembang adalah gimana kalau orang yang pengen bertransaksi tidak punya smartphone? Gimana kalian dapat melakukan pembayaran digital untuk orang yang cuma punya HP kentang sekarang? Di Indonesia, hanya 70% populasi yang punya atau menggunakan smartphone. Di Afrika Selatan, hanya 51% populasi yang punya smartphone. Ada bahkan lebih banyak negara dengan tingkat penetrasi smartphone yang lebih rendah. Pokoknya, ada banyak orang di dunia yang nggak punya smartphone. Dalam hal peluncuran CBDC, gimana caranya kita bisa menyediakan saluran pembayaran sederhana untuk orang-orang dengan HP kentang atau bahkan orang tanpa HP. Yang kedua itu privasi. Ya benar, ada banyak blockchain yang melindungi privasi di luar sana seperti Monero atau Zcash, namun ada semacam paradoks privasi. Di satu sisi, bankir sentral cukup suka uang tunai karena melindungi privasi yang berguna untuk ketahanan terhadap negara. Di sisi lain, ada regulasi untuk jumlah pembayaran lebih besar dan itu melibatkan hal seperti KYC yang adalah Know Your Customer dan juga AML, yaitu Anti-Money Laundering, yaitu anti pencucian uang. Satu jalan menyatukan dua opsi yang bertentangan ini adalah dengan menaruh privasi pada transaksi di bawah ambang batas tertentu. Kemudian, terus ada kemampuan untuk mengaudit transaksi bernilai lebih tinggi. Entah teknologi seperti itu dapat diterapkan dalam sebuah ledger desentral CBDC, itu adalah sebuah pertanyaan lain. Masa depannya CBDC dan potensi dampaknya ke kripto. Sebagaimana ekonomi digital terus bertumbuh, tampak mungkin bahwa imperatif perpindahan ke CBDC ini akan bertumbuh seiring waktu. Yang benar, CBDC mungkin memang akan jadi harapan terbaik kita untuk mata uang digital diadopsi secara luas. Ada banyak proyek kripto luar biasa di luar sana dengan teknologi hebat dan ide hebat. Namun, belum ada yang benar-benar diadopsi massa. Salah satu alasan utamanya kemungkinan karena cryptocurrency belum terhubung dengan sistem finansial yang sudah ada. Lagi pula, sebagian besar orang tidak tertarik dengan kripto. Itulah kenapa banyak orang mengklaim bahwa untuk mata uang digital apapun dapat diadopsi secara luas, mereka perlu diterima oleh sistem finansial yang sudah ada saat ini. Jalan termudah untuk melakukan ini adalah sebenarnya dengan menerbitkan CBDC dari seorang aktor resmi. Jadi rencana ini untuk mengeluarkan CBDC kita sendiri di Indonesia adalah dukungan besar dari Indonesia untuk pengadopsian kripto secara massal. Kami harap kalian menikmati video hari ini guys. Beritahu kami apa opini kalian tentang konsep CBDC ini dan apakah kalian pikir penerapannya di Indonesia itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Kami mau dengar pendapat-pendapat kalian.